Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 4 G dan F. Kali ini Pak Samsul akan menyampaikan kuliah lewat video dengan tema hak dan kewajiban. Jadi kalimat hak dan kewajiban ini adalah kalimat yang tidak asing bagi kita semua. Tentu hal ini sudah menjadi kebiasaan kita dan mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Namun kali ini saya sampaikan sesuai dengan materi, yaitu bab 5 tentang hak dan kewajiban secara akademis. Bahwasanya ketika kita berbicara hak, tentu kita tidak bisa lepas dengan kewajiban. Karena setiap manusia ketika mempunyai hak, pasti juga punya kewajiban. Karena hak dan kewajiban ini adalah satu paket di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu saya sampaikan bahwasanya banyak para ahli menyampaikan tentang definisi hak. Di antaranya adalah pengertian hak menurut R.M. Sukamto Notonegoro, bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan semestinya yang diterima dari pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Prinsipnya hak ini adalah dapat diterima dan sah dan tidak bisa digugat, dipaksa. Artinya hak ini kita peroleh secara dokumen yang sah, sehingga hak ini adalah hak berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, maka hak adalah sesuatu yang benar, yaitu memiliki kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena diatur juga oleh undang-undang. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk hakikat hak, jadi hak ini pada dasarnya secara hakikat bisa kita mengerti bahwa hak itu dibuat oleh orang atau kelompok terhadap yang lainnya, dan hak adalah klaim yang sah yang dibenarkan. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. menurut hakikatnya hak. Di dalam pengertian hak atau macam-macam hak, itu ada yang disebut hak legal dan hak moral. Mungkin sehari-hari kita hanya mendengar biasanya itu hak legal dan hak ilegal. Tapi kali ini dalam materi secara ilmiahnya adalah hak moral. Nah, hak legal itu adalah hak yang bisa dibuktikan dengan dokumen atau peraturan undang-undang yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini adalah regulasi pemerintah. Itu adalah hak yang legal, hak yang bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen negara. Contohnya hak hipotek, yaitu barang tidak bergerak. Ya, itu pasti negara mengeluarkan yang disebut sertifikat, itulah hak hipotek atau barang tidak bergerak, maka disitulah mereka punya hak. Dan ada barang tidak bergerak seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah hak privasi,
Jadi hak privasi hak diri kita. Kita juga punya hak privasi. Di antaranya adalah hak merek dagang, ya, hak cipta. Itu adalah hak kita, dan itu hak yang menjadi milik privasi ketika sudah dilegalkan oleh undang-undang. Kemudian ada juga yang disebut hak moral. Kalau hak moral ini adalah hak yang, kalau tadi saya sampaikan, yang seperti masih ilegal. Kita mengakui milik kita, tetapi secara moral. Hak ini termasuk hak yang diakui tetapi tidak mempunyai dokumen. Termasuk di dalamnya ketika kita berteman baik, ya. Kita mengadakan suatu perjanjian secara lisan. Jadi perjanjian yang namanya lisan itu ada disebut hak moral. Karena ketika di dalam perjanjian itu terjadi sesuatu yang berkaitan dengan perselisihan, maka sanksinya hanya berupa moral atau etis. Nah, itu ya. Kemudian contoh-contoh lain banyak. Semacam kita punya teman baik, katakan kita teman baik, ya. Kita punya sahabat baik yang belum resmi. Tetapi kita punya kedekatan hati. Tetapi ini hanya berupa moral. Ketika salah satunya itu mengkhianati pertemanan yang dengan hati ini, maka sanksinya juga moral. Sebab ini belum disahkan melalui dokumen negara. Kemudian yang lain ada yang disebut hak positif dan hak negatif. Hak positif itu adalah hak yang sifatnya positif jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Nah, hak ini kita peroleh, ya, contohnya negara memberikan kita hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pengayoman, perlakuan sama di depan hukum. Nah, ini adalah hak yang disebut hak positif. Kemudian ada lagi yang disebut hak negatif. Hak negatif ini adalah hak yang kita peroleh ketika kita punya hak untuk berpendapat, berserikat, ya, berkumpul. Nah, ini adalah hak negatif, yang mana hak ini kita bebas untuk punya hak untuk menjalankan aktivitas diri kita yang tidak melanggar sebuah undang-undang, karena ini hak melekat pada diri kita. Nah, sekarang kita apa hubungannya hak dan kewajiban? Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita punya hak yang dilegalkan oleh otoritas atau pemerintah, maka secara yang memberikan legal itu pasti kita punya kewajiban. Contohnya ketika kita punya hak hipotek atau kebendaan atau harta, pasti kan namanya harta seperti tanah, jelas itu kan kita harus punya kewajiban harus bayar pajak. Ketika kita punya motor, maka kita berhak untuk lewat kemana saja, tapi kita kena pajak karena yang dilewati adalah pajak itu untuk memperbaiki jalan yang kita lewati. Jadi kita sama-sama, antara hak dan kewajiban ini adalah keterkaitan, karena setiap hak pasti punya kewajiban yang saling menguntungkan dan saling memberikan kontribusi kepada yang diberi hak maupun yang memberi hak. Kemudian yang lain adalah hak sebagai warga negara. Jadi kita sebagai warga negara, tadi saya sebutkan bahwa setiap warga negara punya hak kepada negara. Dalam hal ini adalah kita mendapatkan hak perlindungan, ya, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak mulai pekerjaan. Tetapi kita juga punya kewajiban
kepada negara, wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara, wajib mentaati dasar-dasar negara, dan wajib membayar segala sesuatu yang legal dan ini sesuai dengan undang-undang. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, apapun yang kita lakukan dalam bahasa sehari-hari, ketika kita legal, maka kita diketahui oleh hukum. Ketika kita tidak legal atau ilegal, maka ini adalah moral. Jadi istilahnya di dalam masyarakat ada yang di bawah tangan. Kalau di bawah tangan itu adalah ilegal. Jadi sanksinya hanya sanksi etis atau sanksi sosial. Tetapi kalau legal, maka sanksinya adalah hukum ketika kita salah satu mengingkari sebuah perjanjian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.